Saat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, puji syukur kita memasuki lagi hari Minggu di mana kita bisa beribadah walaupun masih tetap secara online. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati memasuki saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan Dia. Saat ini saudara dan saya berhadapan dengan Dia, kekasih jiwa kita semua, juru selamat kita. Mari kita nikmati kasih dan indahnya hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi katakan saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu.
baik-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kami saat ini. Sebelum kami mulai ibadah kami Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami tahu kami bukan orang yang sempurna, tapi kami memiliki Allah yang sempurna. Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami semua di sini untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti ibadah secara online. Tuhan, kami percaya dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bahkan Tuhan peduli, Tuhan mengerti semua persoalan kami. Dan kami percaya kekuatan kami hanya datang dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang rapuh, kami orang yang lemah. Tetapi kami memiliki Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kekuatan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu ini yang Tuhan sudah pelihara kami, berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Terlebih kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, baik di sini maupun di rumah, dimanapun mereka berada, mereka bisa mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong pakai setiap instrumen yang dipakai untuk broadcasting pagi hari ini, sound system, operator, pemain musik, kameramen, singer, MC, semuanya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih buat Pendeta Yung Tikyuk yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan mau pakai dia hari ini untuk menyampaikan firman-Mu buat kami semua. Yang lemah, yang rapuh, sehingga kami boleh beroleh kekuatan itu Tuhan. Konfirmasi itu ketika kami keluar dari ruangan ini, kami selesai mengikuti ibadah ini. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan berkat yang baru buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu selalu ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Sertai semua Tuhan, majelis diaken, remaja, pemuda, anak sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu serahkan ibadah kami ini. Kamu serahkan diri kami. Kamu serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin, amin. Mari berikan sorak-sorai buat dia. Allah sumber kekuatan kita, hanya dia milik kita di surga, amin.
Jangan pernah andalkan kekuatan kita, saudara. Andalkan Yesus selalu. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Tak akan ku andalkan kekuatanku, hanya Kau milikku di surga yang menjadi kekuatan kami. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
benar timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup. Haleluya. Hanya Dia yang sanggup pulihkan saudara, selamatkan saudara, berikan saudara jalan keluar. Haleluya, haleluya. Saudara, tema hari ini adalah kekuatan dari Tuhan. Kita percaya kekuatan di hidup kita dapat hanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus teguhkan hati kami pagi hari ini. Dan kami beriman Tuhan, bahwa tiada ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab kami percaya bukan karena kami melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, benar Tuhan, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya,
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepada siapa lagi Tuhan kami datang dan berharap, jikalau bukan kepada Engkau satu-satunya Allah yang hidup. Kepada siapa lagi Tuhan kami datang untuk memohon kekuatan, jikalau bukan kepada Engkau sumber kekuatan kami. Sebab Engkau adalah yang dari kekal sampai kekal, menciptakan segala sesuatu dan menopang di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar izin dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah khususnya ketika pada saat ini kami sekali lagi mencoba membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, oleh pertolongan Roh-Mu kami semua boleh kembali kepada satu pengharapan dan kekuatan di dalam Engkau. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu, bahkan kemudian untuk menerapkan apa yang kami imani di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, bukan saja Engkau menolong setiap kami yang mengikuti di rumah masing-masing ibadah pada pagi hari ini, tetapi Engkau juga tolong setiap kami yang ada di tempat ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu kekuatan dari Tuhan. Bagian firman yang akan kita baca dan menjadi dasar daripada perenungan pada hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40. Saya akan baca mulai ayat 18 sampai dengan ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 18 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Patungkah? Tuhan tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkannya? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia itu sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam,
baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata demikian, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Sungguh Tuhan adalah kekuatan kita dari kekal sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis bahwa sebetulnya Nabi Yesaya ini adalah salah seorang nabi yang melayani dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan dia adalah nabi yang menulis tulisan paling panjang kecuali dibandingkan dengan Musa. Itu sebabnya kitab nabi-nabi setelah kitab syair Kidung Agung, maka langsung adalah kitab Yesaya. Sebab cara perjanjian lama diatur adalah siapa yang nulis paling panjang, itulah yang kitabnya ditulis di paling depan. Jadi setelah kitab syair, Mazmur, Kidung Agung, Amsal, dan Nabi Yesaya tulisannya memulai tulisan daripada nabi-nabi. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, sebetulnya Yesaya ini melayani dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 65 tahun. Dia mulai melayani pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tidak lama setelah Hizkia mati, Yesaya dibunuh oleh raja yang menggantikan Raja Hizkia, dan menurut legenda, menurut cerita-cerita yang diakui kebenarannya, Yesaya mati bahkan dengan cara digergaji menjadi dua. Tetapi setelah firman Yesaya sendiri dibunuh dengan cara begitu tragis, firmannya kemudian diakui. Tulisannya diakui sebagai firman yang datang dari Allah. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi pasal 40 sebetulnya adalah ketika kurang lebih 40 tahun sebelumnya kerajaan Israel sudah dihancurkan dan dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Dan kalau kita bertanya mengapakah kerajaan Israel yang sebetulnya adalah umat pilihan Tuhan, yang dimulai dengan kerajaan Saul kemudian menjadi besar pada zaman kerajaan Daud, dan kemudian setelah setelah Salomo menjadi raja memang terpecah menjadi dua, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Tetapi yang jelas sebetulnya kerajaan Israel sendiri itu berdiri pada zaman Raja Saul. Kenapakah sampai pada zaman ketika Yesaya melayani, bahkan sebelum Yesaya meninggal, mati itu sudah sekitar 40 tahun kerajaan Israel dihancurkan oleh kerajaan Asyur, maka paling tidak boleh disebutkan kecuali dosa-dosa yang bersifat moral, ada dua dosa besar. Yaitu yang pertama, kerajaan Israel terus-menerus
jatuh di dalam penyembahan berhala. Dan yang kedua, ketika mereka jatuh di dalam penyembahan berhala dan Allah memakai kerajaan-kerajaan lain sebagai cambuk di tangannya untuk memukul kerajaan Israel supaya mereka bertobat, mereka bukannya datang kepada Allah bertobat, justru datang kepada kerajaan-kerajaan lain untuk mengadakan aliansi. Artinya lebih bergantung pada pertolongan manusia daripada bersandar pada pertolongan dan pengampunan yang Tuhan berikan. Kalau kita bandingkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7, Nabi Yesaya waktu itu datang kepada Raja Ahaz dan berkata demikian, "Hai Raja Ahaz, kenapa engkau takut? Minta tanda sekalipun dari dunia yang paling atas sampai dunia yang paling bawah." Tetapi Ahaz mengatakan, "Aku tidak mau mencobai Tuhan. Aku tidak mau minta tanda daripada Tuhan." Kemudian Nabi Yesaya berkata, "Karena engkau tidak meminta tanda, Tuhan sendiri yang akan memberi tanda kepadamu. Seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki." Dan dikatakan sebelum anak ini tahu membedakan yang baik dan yang jahat, dua raja yang kamu takuti akan ditinggalkan kosong. Sebetulnya kepada Raja Ahaz, kenapa Nabi Yesaya mengatakan ada dua raja yang ditakuti dan dua raja itu kerajaan mana? Mengakitkan sekali, dua kerajaan ini adalah yang satu kerajaan Aram dengan rajanya bernama Rejim dan kemudian Pekah raja dan kemudian kerajaan Israel sendiri. Kerajaan Israel dan kerajaan Aram bergabung melawan dan menyerang kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena Yehuda diajak beraliansi melawan kerajaan Asyur, tidak mau. Yang dipilih oleh Raja Ahaz adalah daripada bergabung dengan Aram kerajaan kecil, lebih baik bergabung dengan kerajaan Mesir. Tetapi kemudian itu sebabnya dikatakan 40 tahun sekitar kira-kira dibandingkan dengan zaman Raja Hizkia, kerajaan Israel sudah hancur. Sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Yesaya di dalam pasal 7. Singkat tepat kita membahas mengenai kitab Nabi Yesaya sampai pasal 40 yang tadi kita baca. Kalau kita perhatikan lagi, saya akan secara cepat mengulang bagian ayat 18 sampai 20. Tuhan itu dengan satu nada pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab, merasa sakit hati karena apa? Tuhan disamakan dengan berhala-berhala. Itu dosa kerajaan Israel, dan ketika sekarang tinggal kerajaan Yehuda tetap melakukan hal yang sama. 18 sampai 20 saya akan baca lagi, kita akan nampak jelas yang dimaksud di sini adalah berhala-berhala. Saya baca demikian. "Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya? Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang." Jadi di sini digambarkan berhala-berhala itu dibuat dari emas, kemudian dikasih hiasan kalung dari perak. Kemudian ditempatkan yang dasarnya adalah kayu yang tidak mudah lapuk, yang tidak mudah goyang. Tetapi tidak mudah goyangnya kayu yang kuat, semurni-murninya emas itu tetap adalah barang-barang yang fana. Tetapi celakanya dengan berhala-berhala buatan tangan manusia inilah kerajaan Israel, bangsa Israel dan orang-orang Yehuda menyamakan Allah. Itu sebabnya di dalam tanda kutip sakit hatinya Tuhan bertanya, dengan seperti itukah? Yaitu berhala buatan tangan manusia, engkau menyamakan aku? Kenapakah Allah menyampaikan hal ini? Karena memang sekarang ini Yesaya juga sedang menyampaikan bahwa sebentar lagi kerajaan Yehuda akan mengalami nasib yang sama dengan kerajaan Israel jikalau mereka tidak bertobat. Itu ayat 18 sampai dengan ayat 20
Allah mengatakan engkau ini sudah menyamakan aku Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi sama dengan berhala-berhala. Tetapi kemudian di dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24, Allah ini mau mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi jauh lebih besar daripada berhala-berhala buatan tangan manusia. Bahkan Allah Israel adalah yang mengatur gerakan bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya kerajaan Yehuda, tetapi semua bangsa di seluruh dunia itu adalah Allah yang mengaturnya. Karena Allah adalah yang lebih besar daripada berhala-berhala bangsa-bangsa non-Israel. Saya akan baca ayat 21 sampai 24, demikian bunyinya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Pada bagian ini ayat 21 sampai 24 Tuhan mengatakan Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi dengan begitu gampangnya, dengan penduduknya yang seperti belalang banyaknya. Ketika dikatakan seperti belalang yang sangat banyak, itu yang mau ditekankan dua. Yang pertama yaitu sangat banyak. Kalau bicara soal belalang ketika sedang terjadi wabah itu banyak sekali. Tetapi belalang yang bagi manusia itu ketika sudah terbang kemana dia mau terbang. Semua yang dilewati hancur, dihabiskan, dimakan dalam waktu beberapa menit habis. Bagi Allah itu mudah diatur. Manusia tidak bisa mengatur gerakan dan terbang kemana belalang mau pergi. Tetapi Tuhan mudah mengatur. Jangankan belalang, apalagi manusia, bahkan pejabat-pejabat. Maka dikatakan Tuhan terlalu gampang. Pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, hakim-hakim di hadapan Allah tidak ada artinya. Dan dengan satu ironi di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditabur, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Ada pejabat-pejabat, ada orang-orang yang berkuasa merasa sekarang ini aku udah mulai kuat. Aku sudah seperti pohon yang akarnya mulai masuk ke dalam tanah. Tetapi baru saja merasa kuat. Seketika ketika Tuhan punya rencana untuk mencabutnya, semudah seperti seorang meniup lilin. Itu sebabnya dikatakan begitu meniupnya mereka langsung kering dan diterbangkan. Saya cuma membayangkan di hadapan Allah kekuatan raja-raja, kekuatan pejabat-pejabat yang sudah merasakan, sudah mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya, oposisinya. Ketika dia merasakan sekarang pemerintahanku ini sudah mulai stabil. Begitu gampangnya Tuhan menghancurkannya, mirip seperti seorang anak meniup lilin ulang tahun. Anak umur 3, anak umur 4 sudah bisa meniup lilin ulang tahun. Seperti itulah kekuatan manusia. Itu sebabnya dikatakan begitu merasa kuat, ditiup langsung musnah. Dan sebetulnya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam catatan Alkitab juga melihat betul apa yang dikatakan oleh Allah. Terlalu gampang Allah merobohkan kuat kuasa raja-raja, bahkan raja-raja yang paling kuasa. Salah satu contohnya, siapa yang tidak mengerti bahwa Nebukadnezar, raja yang sangat kuat dan agung. Sehingga di dalam mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Nebukadnezar sendiri, dia digambarkan sebagai kepala yang terbuat dari emas. Kerajaan yang begitu kuat. Tetapi sampai pada generasi anaknya tidak terlalu lama, maka kerajaan ini dihancurkan oleh kerajaan Media Persia. Pada waktu Raja Artasasta sedang berpesta begitu ya, dia melihat ada tulisan tangan di tembok.
Mene tekel orfasim. Ketika kemudian tidak ada seorang pun yang dapat mengerti artinya itu, dipanggillah Daniel dan mengatakan, waktumu diukur dan ditimbang oleh Allah. Dan malam itu juga anak daripada Raja Nebukadnezar yang menjadi raja daripada kerajaan Babel hancur pada malam itu juga. Terlalu gampang kuasa Tuhan. Maka di dalam ayat 21 sampai 24 inilah ketika tadi dan bagian sebelumnya Tuhan bertanya, kepada siapa engkau menyamakan aku dengan berhalakah? Lalu sekarang ditekankan, Allah adalah yang berkuasa bahkan menguasai pejabat-pejabat. Dan itu lebih mudah daripada mengatur belalang-belalang. Selanjutnya mari kita lihat ayat yang ke-25 dan ayat 26, Tuhan mulai mengatakan dialah yang menguasai seluruh jagat raya. Saya baca lagi. Dengan siapa kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh seluruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab yang maha kuasa dan maha kuat. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, planet bumi kita ini dengan penduduknya yang sangat banyak, yang ibarat seperti belalang itu sebetulnya di seluruh jagat raya adalah yang paling kecil, bahkan seperti setitik debu. Tetapi justru dibandingkan itu sebabnya dibandingkan dengan seluruh jagat raya, planet yang kecil ini tidak ada artinya di hadapan Allah. Namun justru Allah kalau bisa mengatur seluruh jagat raya, apalagi planet yang sangat kecil. Itu sebabnya melalui bagian ini kemudian dikatakan jangankan menguasai planet bumi yang kecil. Bahkan seluruh jagat raya yang begitu luas sekali, Allah semuanya mengaturnya. Bintang-bintang. Ada yang ribuan kali jauh lebih besar daripada matahari kita. Ratusan jutaan jumlahnya. Betapa luasnya jagat raya sehingga tidak bisa dihitung hanya dengan ukuran meter, kilometer. Bahkan sampai pakai ukuran jutaan tahun cahaya. Tetapi semuanya itu jagat raya yang begitu luas. Semuanya ada di dalam kuasa dan pengaturan Tuhan. Bahkan dikatakan ketika Allah memanggil mereka, tidak ada satupun yang tidak datang. Yang dimaksud mereka di sini bintang-bintang. Planet-planet yang jutaan bahkan miliaran yang jagat raya yang luas. Tidak ada satupun yang tidak taat. Ada di bawah kuasanya sebab dia adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha kuat. Maka yang dimaksud di sini apalagi cuman planet bumi yang cuman seperti sebutir pasir saja. Masih ingat di dalam khotbah minggu lalu bangsa-bangsa di hadapan Allah hanya seperti setetes air, seperti sebutir pasir saja. Dibandingkan jagat raya dengan bintang-bintangnya yang matahari-mataharinya yang sangat besar-besar. Planet bumi tidak ada artinya dan Tuhan mampu menguasai semuanya. Jadi melalui sampai pada bagian ini sebetulnya Nabi Yesaya mengingatkan. Allah lebih daripada berhala. Planet bumi itu terlalu kecil di hadapan Allah. Penguasa-penguasa dunia juga terlalu kecil di hadapan Allah. Semudah Allah membentangkan langit digambarkan seperti orang yang membangun kemah. Seperti itulah kuasa Allah. Maka setelah itu mulailah Allah masuk kepada satu kondisi yang akan segera dialami oleh kerajaan Yehuda jikalau tidak bertobat dan sudah melihat 40 tahun sebelumnya kerajaan Israel dihancurkan. Maka dalam ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata demikian hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya tidak menjadi lelah
dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 27 ini Allah mencoba memahami dan berdiri di posisi bangsa Yahudi. Kerajaan Yahudi pada waktu itu yang sudah melihat kerajaan Israel hancur 40 tahun yang lalu. Kenapakah hal ini terjadi? Gitu kan ditanya di ayat 27. Apakah Tuhan itu lalai memperhatikan? Apakah bahkan Tuhan bersembunyi di hadapan Yakub dan Israel, atau apakah Allah sedang lelah? Sehingga ketika kerajaan Israel diserang oleh kerajaan Asyur, Allah tidak menolong. Dan sekarang ini kerajaan Yehuda juga sedang dalam kondisi khawatir karena kekuatan kerajaan Asyur semakin menguat. Lalu kenapa Allah diam? Apakah Allah sedang lelah? Saya tidak tahu apakah saudara pernah punya pengalaman waktu anak-anak masih kecil, minta kita mendampingi dia bermain-main, kita akhirnya harus mengatakan apa? Sorry ya, Papa lagi capek. Besok-besok aja ya main-mainnya ya, jangan malam ini Papa udah capek hari ini. Kita seringkali berkata demikian. Bahkan saya ingat waktu itu saya bercerita kepada kedua anak saya, sudah cukup larut, tetapi saya sudah cukup capek. Jadi saya ceritanya tuh agak ngelantur, lalu di tengah-tengah cerita tuh saya ngomongnya amin gitu ya. Sampai anak saya ngeluh, "Pak kok amin, ini kan cerita bukan doa." Saya kaget, seger lagi sih ya. Tetapi itulah kita, bisa lelah, bisa capek. Sehingga ketika lelah dan capek banyak hal yang kita lakukan ini keluar dari jalurnya. Banyak orang mengalami kecelakaan ketika berjalan di jalan tol yang disebut microslip. Hanya terlelap beberapa detik itu berbahaya. Manusia bisa lelah, bisa capek. Tuhan berkata, hai Israel, hai Yakub, engkau merasa engkau tersembunyi dari hadapan Allah atau engkau merasa Allah capek? Allah yang kekal tidak pernah lelah. Bahkan Allah tidak pernah lelah mendidik umatnya yang dikasihinya, walaupun sekalipun harus pakai hukuman yang keras, tetapi Allah tidak pernah terlelap, tidak pernah capek. Itu sebabnya Mazmur Daud dan Mazmur 121 bagian daripada Mazmur Ziarah juga pernah mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya kekuatanku? Dan dikatakan kekuatanku datang daripada Allah penjagaku, penjagat Tuhan Israel. Di sebelah tangan kananku, penjagaku yang tidak terlelap dan tidak tertidur. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlelap. Jadi ketika seseorang mengalami kesulitan, apalagi ketika kerajaan Israel dan ketika kerajaan Yehuda mengalami penghukuman dari Tuhan, jangan pernah berpikir Allah sedang kecapean sehingga tidak sanggup lagi menjaga mereka. Sehingga sekarang mereka dalam kondisi kritis menghadapi serangan daripada kerajaan Asyur. Allah adalah Allah yang maha kuasa. Tetapi celakanya, kerajaan Israel mendengar firman seperti ini, kerajaan Yehuda mendengar firman dan peringatan terus-menerus daripada para nabi-nabi tidak pernah bertobat. Dan sekarang ini, ketika Yesaya menuliskan Yesaya pasal 40, jikalau kita bandingkan dengan ayat pasal 39, karena Raja Hizkia sedang mau melakukan dosa yang sama yang sudah dilakukan oleh kerajaan Israel, bahkan yang sudah dihukum oleh Allah sehingga diizinkan hancur. Kalau dulu Israel bergabung dengan Aram, pada zaman Ahaz, kerajaan Yehuda mau bergabung dengan Mesir, tetapi sekarang kekuatan Mesir mulai menurun. Maka sekarang mereka sedang menimbang-nimbang untuk bergabung dengan kerajaan Babel. Dan saudara, Tuhan berkata, justru nanti Babel yang pertama-tama menjadi aliansimu melawan kerajaan Asyur akan memakan engkau sendiri. Tidak ada satupun
barang yang dilihat oleh utusan Babel yang tidak akan diangkut ke kerajaan Babel. Itu Yesaya pasal 39. Dengan nada yang sangat sedih, Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kerajaan Yehuda melalui Nabi Yesaya. Dengan siapa engkau mau menyamakan Tuhan? Apakah engkau merasa Tuhan itu lelah? Tidak, Tuhan tidak pernah lelah. Dia adalah Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kuasa. Tetapi pada saat yang sama ketika Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan sebentar lagi mereka akan mendapatkan hukuman. Sebelum hukuman itu diberikan, Tuhan memberikan janji kekuatan. Mari kita lihat ayat 29 sampai 31, demikian bunyinya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sesuai dikatakan dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Dan di dalam ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Mungkin ayat 30 ini gambaran suatu saat ketika kerajaan Babel dengan Nebukadnezar menyerang kerajaan Yehuda, banyak orang-orang yang gugur sebagai pahlawan mempertahankan kerajaannya. Orang-orang muda pun akhirnya lelah dan menyerah. Teruna-teruna jatuh tersandung. Di dalam peperangan banyak prajurit-prajurit yang gugur. Taruna-taruna yang mati di medan perang. Dikatakan di sini teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang ditawan. Dan sebetulnya di dalam ayat 30 ini memberikan ini. Kalau saya mau mencoba membayangkan ketika peristiwa itu kemudian betul-betul terjadi. Bukankah Daniel orang yang gagah? Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka pun termasuk yang diikat tangannya tertawan. Dan dalam hal ini saya percaya kalau Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego tertawan, banyak orang-orang yang setia, yang gagah seperti Daniel gugur di dalam peperangan. Anak-anak muda lelah, teruna-teruna terjatuh, kalah di dalam peperangan. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai ayat 30. Kalau pasal 40 berhenti sampai ayat 30, ini adalah satu firman Tuhan yang sangat bernada pesimis sekali. Seolah-olah ketika Tuhan menghukum tidak ada ampunan lagi. Luar biasa. Di dalam ayat 31 dikatakan tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Gambaran orang-orang yang nanti ditawan, dibuang ke Babel ini adalah orang-orang yang lelah. Orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan lagi sebab bagaimana mereka ketika menghadapi kelelahan, mengalami ketakutan, mereka ditawan, mereka mau berdoa, tidak ada tempat untuk berdoa. Karena menurut aturan perjanjian lama, tempat untuk berdoa itu adalah bait Allah. Tetapi sekarang tempat itu tidak ada. Sendirian harus berdoa di dalam ketakutan. Tidak bersama-sama dengan sesama orang yang ditawan. Mereka lelah. Tetapi dikatakan tetapi dalam situasi ketika sedang terbuang. Jikalau terus-terusan menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya membayangkan kenapa dikaitkan dengan burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu maksudnya begini. Ketika burung Raja Wali itu terbang dan tidak terlalu banyak angin bertiup. Maka walaupun lelah. Dia harus mengepakkan sayapnya untuk supaya bisa tetap berterbang.
Tetapi ketika dia lelah, tetapi misalnya dia menoleh ke kanan ke kiri, tidak menemukan pohon-pohon yang dia bisa berhenti untuk hinggap beristirahat. Tiba-tiba bertiup angin yang keras. Maka itu menjadi kesempatan bagi burung Raja Wali yang lelah ini untuk beristirahat. Yaitu apa? Cukup mengembangkan sayapnya. Bahkan ketika angin itu bertiup dengan keras walaupun hanya mengembangkan sayapnya justru naik terbang lebih tinggi. Sambil beristirahat mencapai tempat yang lebih tinggi. Sanggup melihat mangsa-mangsa yang sedang mau dicari dari kejauhan. Dengan ketajaman mata Raja Wali yang sangat luar biasa. Kebayang dalam kondisi capek. Mau istirahat belum mendapatkan mangsa, mau istirahat tapi perut lapar, angin bertiup. Membawa dia berterbang lebih tinggi. Dan ketika melihat ada mangsa di bawah, misalnya katakanlah ada seekor kelinci. Maka tanpa kita pernah melihat videonya bukan bagaimana seekor burung Raja Wali menyambar mangsanya. Pasti ketika burung Raja Wali menyambar sayapnya, apalagi ketika terbangnya sudah semakin rendah, tidak mengembangkan sayap, tidak mengepakkan sayapnya. Hanya mengandalkan angin yang ada menyambar, setelah disambar baru dengan kekuatan sayapnya yang sudah istirahat itu, berterbang dengan membawa mangsa yang cukup berat. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang mendapatkan angin yang kuat malah terbang lebih tinggi di tengah-tengah kecapean. Maka itu sebabnya dikatakan mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya pernah punya pengalaman hiking, ya itu ya di daerah Jawa Tengah, salah jalan. Cilakanya ketika tanya penduduk-penduduk, orang-orang yang sedang mencari kayu di pegunungan, Pak ini tempatnya Gunung Telomoyo di mana? Oh dekat di sana. Kira-kira berapa lama? Oh sebentar kok, cuma satu rokokan gitu ya. Ukuran mereka tuh satu hisapan rokok gitu ya katanya. Tapi kami jalan tidak nyampe-nyampe ternyata. Tanya lagi orang kedua setelah kecapean, Pak Gunung Telomoyo di mana? Oh dekat kok, gampang itu sebentar. Sebentarnya mereka nggak nyampe-nyampe untuk kita orang kota. Tetapi pada waktu kami betul-betul sudah kecapean. Kami melihat gedung di tempat posko, kita akan langsung kayak seperti hilang capeknya. Semangat jalan lagi, baru setelah sampai tujuan kita istirahat, tarik napas panjang. Berjalan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Engkau lelah, engkau capek. Lihat di kejauhan ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Memberikan semangat baru untuk kita yang menanti-nantikan kekuatan daripada Dia. Inilah janji Tuhan. Bahkan disampaikan oleh Tuhan ketika bangsa Israel, kerajaan Yehuda belum dihancurkan tetapi akan mengalami kelelahan di dalam pembuangan. Jangan lupa untuk menanti-nantikan Tuhan. Di tengah-tengah mereka seolah-olah tidak berdaya, jangan lupa. Ingat Raja Wali mendapatkan kekuatannya, naik terbang lebih tinggi ketika angin bertiup. Semakin angin besar meniup, semakin burung Raja Wali terbang lebih tinggi. Kita sebagai orang-orang beriman tidak takut dengan kesulitan. Kita orang-orang beriman tidak takut dengan pencobaan dan penderitaan. Semakin berat penderitaan, semakin berat pencobaan, semakin mengharap kita kepada Tuhan dan semakin mendapatkan kekuatan dari Allah. Itu janji Tuhan. Saya baca lagi ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kerajaan Babel, kerajaan yang sama sadisnya dengan kerajaan Asyur.
Tetapi kalau kita mau melihat ketika kerajaan Israel hancur, orang-orang Israel tidak bertahan untuk menyelamatkan diri, untuk supaya tetap eksis. Terpaksa mereka harus berasimilasi dengan bangsa kafir. Kalau mau selamat, berasimilasi, hidup bersama-sama dengan orang-orang kafir, maka muncullah bangsa Samaria. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai kekuatan dan pengharapan di dalam pembuangan yang dilakukan oleh kerajaan Asyur. Tetapi ketika Nabi Yesaya mengingatkan di dalam pasal 40, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ketika mereka sampai di dalam pembuangan, muncul tokoh-tokoh yang luar biasa. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, Nehemia, Mordekai, Esther. Semua itu karena mereka memegang Yesaya pasal 40 ayat 31. Di dalam pembuangan menanti-nantikan Tuhan. Maka itu sebabnya kalau saya sebut saja Daniel, dia tidak pernah goyah ketika dia harus masuk ke gua singa. Dia tidak takut ketika dilarang untuk berdoa. Satu hal, dia selalu menjadikan Tuhan kekuatan dia di dalam situasi-situasi yang tidak gampang dijalani di tengah-tengah pembuangan. Hari ini, kepada siapa kita datang? Saat-saat seperti ini, ketika pandemi kita tidak tahu sampai kapan akan berlalu. Pegang ayat ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebab kekuatan kita datang dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menenangkan hati, memberikan waktu kepada Roh Kudus bekerja dalam hati kita untuk menggenapkan firman Tuhan. Bahkan di dalam hati kita berkata, Tuhan, aku mau menanti-nantikan kekuatan-Mu, aku mau berharap kepadamu Tuhan, untuk senantiasa dalam keadaan apapun mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru
Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus mengakui kami letih, kami lelah, bahkan kami sering merasa takut dan khawatir. Tetapi hari ini Tuhan, saat ini kami mau memegang satu firman-Mu, bahkan menuliskan firman itu dalam hati kami. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan, biarlah ayat ini tertanam dan masuk dalam ingatan kami sejak hari ini dan seterusnya. Khotbah hari ini boleh lupa secara garis besar seluruhnya. Tetapi firman ini terukir dalam hati kami yang terdalam. Ketika kami lelah, kami datang kepadamu karena di situ ada kekuatan. Di situ ada bahkan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuat. Allah yang dari kekal sampai kekal mengatur bangsa-bangsa, mengangkat pejabat-pejabat, mendirikan pemerintah-pemerintah dan yang menurunkannya. Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk bangsa kami, untuk pemerintahan kami, pemerintahan Jokowi, dari pusat sampai ke daerah-daerah yang paling kecil Tuhan, kami serahkan semua pejabat-pejabat pemerintah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya melalui mereka Engkau bekerja, bahkan memberikan kepada bangsa kami ini curahan berkat. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kepada para pejabat-pejabat, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, semuanya hati yang takut akan Engkau.
mengemban jabatan, tanggung jawab yang Kau berikan kepada mereka untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan 1 tahun lebih, bahkan hampir 2 tahun, seluruh dunia mengalami pandemi. Kami mengucap syukur sejauh ini Engkau masih memberikan perhatian, Engkau memberikan pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu untuk bangsa kami. Bahkan bangsa kami diakui oleh dunia internasional, salah satu negara yang sanggup menghadapi COVID dengan cukup baik. Kami percaya bukan karena kehebatan pemerintah kami, tetapi itu karena anugerah-Mu. Sekali Tuhan kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kepada mereka semua hati yang takut akan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa menjelang akhir tahun ini pemerintah akan mengambil keputusan tentang apa yang akan dilakukan, kebijakan apa untuk akhir tahun. Berikanlah kepada mereka Tuhan kebijakan untuk mengambil keputusan, memberikan peraturan, dan berikanlah kepada setiap bangsa kami ketaatan untuk menjalankan aturan-aturan dan ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh pemerintah. Secara khusus Tuhan pada saat ini kami juga serahkan jemaat-Mu satu persatu, anak-anak-Mu, domba-domba-Mu. Engkau mendengar suara mereka, Engkau mengenal suara mereka, Engkau mendengar rintihan doa mereka, bahkan Engkau melihat air mata mereka di tengah-tengah kelelahan dan keletihan yang mereka hadapi. Berikanlah kepada mereka ya Tuhan, khususnya melalui firman hari ini, mereka dikuatkan kembali. Justru semakin dekat kepada Engkau, sebab di dalam Engkau ada kekuatan baru. Berikanlah kepada kami Tuhan, keberanian justru pada saat-saat situasi semakin sulit, percaya Engkau tidak pernah lelah, percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah menyembunyikan tangan-Mu. Sekalipun kadang-kadang kami terus bertanya, Tuhan sampai kapan Engkau membiarkan seperti ini? Sampai kapan Engkau menolong kami? Satu hal kami percaya, Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami. Waktu-Mu selalu waktu yang terbaik. Berikanlah kepada kami Tuhan, keberanian menantikan waktu Engkau bertindak. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh berdoa dan bahkan menyebut Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan sebutan yang intim dan berdoa dengan sangat intim. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai.